Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, melalui perjumpaan kita kali ini Al-Fakir ingin mengajak pribadi Al-Fakir dan juga seluruh para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel untuk mencoba melakukan perenungan terkait dengan salah satu hadis qudsi yang termaktub di dalam kitab karangan Al-Imam Ghazali yang berjudul Kitab Al-Mawa'iz fi Al-Hadis Al-Qudsi, di mana ada pesan yang indah yang mesti kita renungkan dan kita ambil hikmahnya. Pesan indah yang mesti kita amalkan dalam keseharian, dalam kehidupan kita. Sebuah pesan yang indah melalui hadis qudsi ini. Pesan yang sangat menginspirasi, memotivasi agar kita menjadi sosok hamba Allah yang terpuji. Dalam hadis qudsi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita selaku umatnya dengan sebuah pesan yang sangat indah. Beliau menyatakan, wa kam min abid qad afsadahul ujub wa kam min goni afsadahul gina wa kam min fakri afsadahul faqr, yang artinya betapa banyak para ahli ibadah yang dirusak amal ibadahnya itu, pahala ibadahnya, oleh sikap ujubnya, sikap sombongnya yang ada di dalam dirinya. Dan betapa banyak orang yang kaya tetapi dihancurkan oleh kekayaannya, dibinasakan oleh kekayaannya. Dan betapa banyak orang yang miskin, yang fakir, tetapi ia dibinasakan oleh kemiskinannya, oleh kefakirannya. Pemirsa penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, coba sejenak kita telaah, kita hayati, kita renungkan makna yang terkandung di dalam kalimat pada hadis qudsi tersebut. Kita diingatkan betapa banyak orang yang kategori ahli ibadah, seorang al-abid, seorang yang tekun sekali dalam menjalankan perintah Allah, yang rajin sekali dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pahala dari ibadahnya, amal ibadahnya hapus, hilang atau rusak karena sifat sombong yang tertanam di dalam kolbunya. Dia merasa bahwa dialah yang orang sosok hamba yang paling soleh. Dia merasa bahwa dialah pemegang kunci surga. Dia merasa tidak ada yang lebih soleh, tidak ada yang lebih rajin dalam hal ibadah daripada dirinya. Dan dia merendahkan, meremehkan dan mengecilkan orang lain. Sungguh ini akan merusak pahala dari amal ibadah yang ia lakukan selama ini. Dan begitu banyak orang yang mengagungkan atau menyombongkan kekayaan yang ada di dalam dirinya, melimpahnya harta benda yang Allah karuniakan kepadanya, tetapi membuat ia lalai, membuat ia lupa untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, membuat ia lupa untuk tasyakkur bi ni'mah atas karunia kekayaan yang dimilikinya. Pada akhirnya kekayaan itu akan membinasakannya.
Dan begitu banyak orang yang diuji dengan kefakiran, dengan kemiskinan, tapi ia tidak bersabar. Ia banyak mencaci maki, wujud merasa ketidakadilan yang dirasakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Pada akhirnya dia lalai menjalankan ibadah. Kompensasinya dia seringkali melakukan tindak kejahatan atau perbuatan kejahatan, kriminalitas, yang pada akhirnya kefakiran yang melanda dalam dirinya justru ini membinasakan. Dengan kefakiran maka ia fakir di dunia dan akan sengsara kelak di akhirat. Oleh karena itu, para pemirsa dan pencinta Penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, melalui tayangan Penjadi Kolbu Channel ini, Al-Fakir tentunya mengingatkan diri pribadi Al-Fakir dan juga pada sahabat pencinta Penjadi Kolbu Channel. Marilah senantiasa kita lakukan muhasabah diri, introspeksi diri, dan jangan sampai keilmuan yang kita miliki, pangkat dan jabatan yang kita miliki, harta kekayaan yang ada dalam kehidupan kita membuat sifat ujub ada di dalam hati kita, memunculkan kesombongan dalam diri kita, merendahkan orang lain, dan seakan-akan bahwa kita orang yang paling sempurna, kita orang yang paling tinggi jabatannya, kita adalah orang yang paling banyak kekayaannya, kita orang yang paling pandai atau paling pintar dalam keilmuan dengan ilmu pengetahuan yang luas, sehingga kita ujub, sombong, dan merendahkan orang lain. Jangan pula jika Allah menakdirkan atau menguji kita dengan kefakiran, tapi kita tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi ujian kefakiran. Ingat pesan yang indah, Al-Ghaniyun Syakur wal Fakir Sabir. Jika Allah menganugerahkan diri kita menjadi orang yang kaya raya, maka tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat untuk berbagi, berikan sedekah, infak dari harta yang telah Allah amanahkan kepada kita, kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya. Dan ketika Allah takdirkan, Allah uji kefakiran dalam diri kita, maka kita harus menjadi sosok hamba yang sabir, senantiasa bersabar dan berharap insyaallah Allah akan menggolongkan kita kepada orang-orang yang sabar. Dan ingat, innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Yang termasuk kategori al-ghani, harta berlimpah, kekayaan yang begitu banyak, ingatlah akan adanya hisab. Ingat, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kita peroleh dan kemana kita salurkan. Jadi jangan dulu kita berbangga hati, jangan dulu kita bermegah-megahan. Ingat akan ada hisab di yaumil akhir. Bagi yang dalam kondisi kefakiran, Allah uji dengan kemiskinan atau kefakiran, maka jangan bersedih hati, bergembiralah, karena tidak akan ada hisab, tidak ada pertanyaan min aina iktasaba wa fima anfaqahu, karena Allah tidak menganugerahkan harta kepada kita, sehingga tidak akan ada hisab dan tidak akan ada pertanyaan dari mana harta engkau peroleh dan kemana engkau salurkan. Sebagai bagian akhir dari perjumpaan kita kali ini, alangkah baiknya kita cerna pesan yang indah dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kita dengan satu pernyataan yang sangat indah, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqikum. Lihatlah apa yang ada di bawah kalian. Lihatlah
ketika kalian lihat orang-orang yang ekonominya jauh di bawah ekonomi kalian. Lihatlah ketika jabatan orang lain yang ada di sekeliling kalian jauh lebih rendah daripada diri kalian. Sikap ini harus ditumbuhkan sehingga kita senantiasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Baik harta, jabatan, ilmu pengetahuan yang luas. Tapi ingat, jangan sampai memunculkan sifat ujub, sifat sombong dalam diri kita. Dan janganlah kita melihat orang yang berada di atas kita. Jika kita dikaruniakan harta, kekayaan, janganlah melihat kepada orang yang jauh lebih kaya dari kita. Niscaya kita tidak akan mensyukuri dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita sudah diberikan pangkat dan jabatan, maka harusnya lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, orang yang jauh lebih tinggi pangkat atau jabatan dari kita, maka niscaya tidak akan ada rasa syukur dalam diri kita. Oleh karena itu, perbanyak tasyakur bi ni'mah dan perbanyak lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan melihat mereka yang ada di atas kita. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga kita tidak termasuk orang yang ujub dan senantiasa kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.